Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tentang menganalisis kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Stefanus Agung Sagita dan rekan saya. Saya Tarisa Putri Ramadhani. Saya Dinda Arinda Lima. Saya Angela Merici. Selamat menyaksikan! Menganalisis kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Kelelahan fisik dan mental akibat kerja dapat berdampak negatif pada kualitas hidup, produktivitas, dan kesehatan. Kelelahan fisik terjadi ketika tubuh mengalami penurunan kapasitas untuk melakukan kegiatan fisik akibat penggunaan energi yang secara berlebihan atau berkepanjangan. Selanjutnya ada kelelahan mental. Kelelahan mental ini dikenal juga sebagai kelelahan yang kognitif, di mana terjadi ketika pikiran merasa lelah akibat aktivitas mental yang intens atau berkepanjangan, yang biasanya disebabkan oleh pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, stres, atau kurangnya tidur. Terdapat 5 langkah yang kami lakukan untuk menganalisis kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Yang pertama, melakukan observasi. Tanda-tanda kelelahan fisik dapat ditandai dengan kelelahan otot, sakit kepala, pusing, mual, dan kekurangan tidur. Melakukan observasi kelelahan fisik akibat kerja. Pekerjaan yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat kelelahan fisik seperti sakit kepala, pusing, bahkan sakit pinggang. Sedangkan kelelahan mental dapat ditandai dengan yang pertama, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, mudah tersinggung, dan penurunan motivasi. Perhatikan juga tanda-tanda dari kelelahan mental. Kelelahan mental ini dapat ditandai dengan kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, dan mudah tersinggung. Yang kedua, dengan melakukan kuesioner. Kuesioner yang dilakukan yaitu kuesioner IFRC, yaitu tentang kuesioner yang menganalisis kelelahan secara total bagi karyawan. Anda juga dapat mengisi kuesioner tersebut berdasarkan tingkat kelelahan karyawan yang Anda alami. Selanjutnya kita dapat melakukan pengisian kuesioner. Kami menggunakan kuesioner IFRC, kuesioner yang sudah terstandarisasi, dan dapat digunakan untuk mengukur tingkat kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Para pekerja diharapkan melakukan pengisian kuesioner dengan jujur sesuai dengan apa yang dirasakan untuk mengetahui seberapa lelah tingkat kelelahan fisik dan mental para pekerja tersebut. Pengisian yang tidak jujur dapat menyebabkan pengukuran kelelahan fisik dan mental akibat kerja yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, wawancara. Lakukan wawancara dengan karyawan untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Selanjutnya kita dapat melakukan wawancara. Lakukan wawancara dengan karyawan untuk mengetahui bagaimana mereka merasakan kelelahan fisik dan mental akibat kerja. Tanyakan mengenai pengalaman mereka dengan kelelahan, seperti apa yang mereka rasakan, menurut mereka apa sih penyebabnya, dan bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaan mereka. Selanjutnya, analisis data. Kumpulkan dan analisis data mulai dari observasi, kuesioner, dan wawancara. Lalu kita dapat membuat kesimpulan tentang tingkat kelelahan fisik dan mental di tempat kerja dengan melakukan identifikasi faktor resiko dan faktor penyebab. Yang kelima, memberikan solusi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, dapat mengelola stres. Kenali penyebab stres, seperti mengidentifikasi apa yang menyebabkan beban kerja di tempat kerja dan mengidentifikasi apa yang menyebabkan stres di tempat kerja tersebut. Selanjutnya, teknik meditasi. Setelah kita melakukan identifikasi tentang penyebab stres kerja, kita dapat mengembangkan teknik untuk mengelolanya. Beberapa teknik meditasi yang dapat kita lakukan itu seperti latihan pernapasan, meditasi, dan yoga. Dan meningkatkan hidup yang sehat seperti olahraga yang rutin, tidur yang cukup, dan makan makanan yang sehat. Meningkatkan kesehatan mental dapat kita lakukan dengan cara berbicara dengan orang yang dipercaya. Menetapkan tujuan yang realistis. Jangan membebani diri sendiri dengan terlalu banyak pekerjaan. Dan belajar mengatakan tidak